Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh jamaah pengajian Rebo malam Kamis Masjid Legowo Darussalam ingkang kula mulyakaken, kula hormati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing mriki nggih kula badhe belajar nyampekaken perkawis babagan agami. Naminipun belajar mbok menawi mengke ucapan ingkang kula sampaiaken wonten klentunipun nggih nyuwun dipun maklumi naminipun tesih belajar. Mbok menawi bapak-bapak, ibu-ibu badhe nglurusaken kula remensaken. Nggih Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada diri kita. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka tatkala kita hendak menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Kula badhe tanlet ibu-ibu panjenengan dalam waktu sedinten niki wau sampun ginakaken toyo pinten liter. Dingge masak, dingge isa-isa, dingge ngimbai, dingge ngunjuk, pun pinten liter ibu saged ngitung? Boten saged. Bapak-bapak, sedinten niki wau panjenengan sampun ngirup udara pinten serotan. Pinten Mas Ijo? Kata mboten saged dinten sejam mboten saged metan. Mboten saged. Sok-sok nggih ngangge ngorok barang nggih dalu. Niku Bapak Ibu, nembe kalih nikmat toya kalian udara. Kula panjenengan sami diken ngitung niku mboten saged. Derek nikmat-nikmat ingkang sanesipun. Nikmat melihat, nikmat tangan sagem bisa menggenggam. Oh sedinten pun genggam napa mawon niku. Nek faktane nggih pun genggam arit, genggam pacul, genggam gelas napa mawon mboten saged ngitung niki. Saking kandhane nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi mboten saged ngitung, kula panjenengan sami kedah pripun? Nah, kedah bersyukur. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadkuruni atkurkum waskuruli wala takfurun." Fadkuruni atkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku ingat kepadamu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau mengingkari nikmatku. Jadi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bukan kita suruh menghitung, apalagi suruh membalas. Menghitung saja tidak bisa, apalagi mau membalas. Tetapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kita disuruh bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Terus pundi cara bersyukur. Para alim ulama menerangkan cara bersyukur ada 3. Yang pertama qalbiyan, syukur dengan hati. Maksudnya pripun? Maksudnya kita meyakini dalam hati kita bahwasanya apa saja yang ada pada diri kita hakikatnya semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diparingi kesehatan, diparingi rezeki, dipun paringi griya lan sanes-sanesipun menika sedanten asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah bersyukur dengan hati. Kemudian yang kedua qaulian, dengan lisan atau ucapan. Carane pripun? Nggih caranipun kula panjenengan sami ngatah-ngatahaken muji Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dengan membaca alhamdulillah. Dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, afdhalu du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka hendaknya ketika kita mendapat nikmat banyak-banyak kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara syukurnya dengan fi'liyan, dengan perbuatan. Dados sedaya napa kemawon yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya, maka kita gunakan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Diparingi sehat nggih tinggi ibadah, tinggi maos Quran, tinggi hadir ing pengaosan, dipun paringi harta nggih tinggi infak, tinggi zakat, tinggi sedekah. Dados apa saja yang Allah berikan kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara syukur tadi ada 3. Yang pertama dengan hati, kemudian dengan lisan dan dengan perbuatan. Dan ini harus 3-tiganya Bapak Ibu, tidak boleh salah satu. Harus 3-tiganya kita praktekkan, kita laksanakan. Karena kalau kurang salah satu saja, maka rasa syukur kita ini akan kurang atau terasa hambar. Sebagai contoh untuk mempermudah, ada seorang jago bupati misalkan. Singkat cerita dia terpilih menjadi bupati. Maka ketika diumumkan bahwasanya dia menang, maka seketika itu juga dia mengucapkan alhamdulillah. Matur suwun ya Allah, kula tahun ini kepilih jadi bupati. Sok-sok nggih ngandung sujud syukur barang ya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika dia menjabat, dalam dia menjabat dia tidak berlaku adil kepada rakyatnya, bahkan menzalimi rakyatnya, bahkan berlaku korupsi. Maka syukurnya yang di awal tadi itu terasa hambar atau bisa dikatakan tidak ada gunanya. Walaupun mengucap alhamdulillah ping 1000 sujud syukur barang, tetapi dalam menindakkan kegiatannya, perilakunya tidak sesuai dengan kepemimpinannya, sesuai dengan agama, maka syukurnya akan terasa hambar. Begitu juga kita ketika kita mendapatkan kesehatan, alhamdulillah, dapat rezeki banyak, ucap alhamdulillah. Tetapi dalam keseharian kita tidak sholat, maka syukur kita tidak ada gunanya. Maka yang dikehendaki ya kita bersyukur dengan hati, bahwasanya yakin apa saja datangnya dari Allah, kemudian dengan lisan banyak-banyak memuji Allah, kemudian dengan perbuatan yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita pandai bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum la azidanakum. Kalau engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka sungguh azabku sangatlah pedih.
Jadi bagaimana kita belajar ya, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur. Kalau kita kufur, nanti bisa-bisa kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah terjadi kepada orang-orang terdahulu. Bahkan Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, seseorang yang sangat kaya raya disebut dengan Qarun. Harta perbendaharaannya sangat banyak. Tetapi dia menganggap bahwasanya harta kekayaannya itu bukan dari Allah, tetapi atas kepintaran, atas ilmu yang ada pada dirinya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan karena ilmu kepintaran yang ada pada diriku. Dia sombong. Aku ini duwe harta akeh mergo aku le pinter kule nyambut gawe. Maka Allah Subhanahu wa taala azab Qarun, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Qarun juga Allah azab, padahal kekuasaannya luar biasa, nikmatnya luar biasa nih. Allah jadikan raja di ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan selama menjadi raja tidak pernah sakit. Demikian besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun sebenarnya. Tetapi dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena sombong, tidak mau bersyukur, tidak menganggap bahwasanya itu semua datangnya dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga ada Fir'aun, Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Maka bagaimana jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memudahkan langkah kita, badan kita untuk menuju masjid musola dalam rangka menghadiri pengajian. Ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir malam ini bisa gembira, bisa senang. Amargi napa? Amargi ing dalu menika insyaallah mangke badhe dipun bagiaken harta warisan. Ngoten nggih Pak Karno. Rada kaget iki Pak Karno. Apa Mas ora siap apa-apa lho iki lho. Bingung niki kula. Insyaallah mungkin badhe dipun bagiaken harta warisan. Saderenge kula tanggap rumiyin Bapak Ibu. Nggih. Seseorang nggih kalau mendengar harta warisan biasanya acuh napa perhatian? Perhatian. Napa meleh diandani nggih. Badhe dibagi-bagikan harta warisan pripun? Nggih. Semangat sumringah ngoten nggih. Nah. Angsa warisan nggih semangat sumringah perhatian. Siksian nggih. Enten kisah Bapak Ibu. Jadi suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu niku jalan-jalan wonten ing pasar. Berjalan-jalan di pasar. Maka namanya pasar nggih, ada yang jualan baju, jualan gandum, jualan makanan-makanan pokok dan lain sebagainya. Ada yang belanja, ada yang beli juga. Maka melihat ada orang-orang di pasar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang-orang pasar, apa yang membuat kalian ini lemah?" Maka dikatakan seperti itu, orang-orang pasar nggih balik bertanya, "Lah enten napa ta Abu Hurairah kok kita itu dikatakan lemah itu adalah apa?" Oh, kalian ini apa tidak tahu harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi-bagikan, tetapi kalian masih enak-enak berdagang berjualan di pasar. Maka orang-orang bertanya, "Ya Abu Hurairah, di mana itu?" Abu Hurairah menjawab, "Di masjid sana, di masjid." Wah, maka mendengar orang-orang pasar mendengar harta warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan, maka orang-orang berbondong-bondong cepet-cepetan berlari ke masjid meninggalkan tokonya, dagangannya. Maka Abu Hurairah tetap berdiri di pasar menunggu warung-warung, menunggu dagangan-dagangan yang ditinggalkan orang-orang tadi.
Maka orang-orang semuanya lari berbondong-bondong ke masjid. Maka tidak lama kemudian orang-orang tadi balik lagi ke pasar. Nagih teng Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, nek kirang langkung dibahasane nggih, jarene ning masjid dibagi-bagine harta warisan, nyatane ra eneng kan ngoten. Maka Abu Hurairah bertanya, "Lho, lah nek ngono sing mbok delok nang masjid iki apa? Yang kamu lihat di masjid itu apa?" Maka orang-orang menceritakan, "Wahai Abu Hurairah, ya memang ada di masjid ada orang-orang. Tetapi nggih di pojok sini ada orang yang sedang sholat. Di pojok sini ada orang yang sedang baca Al-Quran. Di pojok sini ada orang yang sedang berzikir. Di pojok sini ada orang yang sedang belajar mengajar masalah halal dan haram dan lain sebagainya. Oh, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Oh, ketahuilah itulah harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggih panjenengan kula niki hadir wonten ing Masjid Legowo dalam rangka menghadiri pengajian menika nggih hakikatipun kula panjenengan sami niki berebut harta warisanipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya berebut harta warisan itu nggih kados kala nika Pak. Karena nggih semangat sumringah nggih. Malah mboten sewalipun susah. Urung-urung wis dina Rebo meneh, ngajian meneh. Mboten ngoten niku. Harusnya sumringah, semangat. Bahkan besok nembe hari Kamis niku mun nang nih. Dina Rebo kapan ya kok suwi men selesai pengajian. Nah, dadi pengajian niku wah niku semangat sumringah bahkan dinanti-nanti. Ngoten nggih Bapak Ibu insyaallah nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dados tiyang nggih orang hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim niku pahalanipun, ganjaranipun, keuntunganipun ageng sanget. Orang-orang yang hadir ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rahmat. Dan dikatakan orang yang hadir ke majelis ilmu tidak akan merugi sedikit pun. Ada sebuah hadis yang menceritakan, jadi Allah Subhanahu wa taala itu gadai malaikat-malaikat yang khusus berkeliling mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, majelis pengajian. Tugasnya itu khusus mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau sudah ketemu, maka malaikat-malaikat itu mengundang malaikat-malaikat yang lain. Wah, sehingga malaikat itu berkerumun di atas majelis-majelis tersebut. Maka ketika itu sudah berlangsung, malaikat menugaskan satu malaikat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sudah menemukan majelis-majelis yang mana majelis tersebut memuji-muji nikmat-Mu, senantiasa mempelajari kitab-Mu, bersolawat kepada Nabi-Mu, dan orang-orang dalam majelis tersebut memohon kepadamu dalam urusan dunia dan urusan akhiratnya. Maka malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, liputilah, cucurilah orang-orang tersebut dengan rahmatku. Maka malaikat enten sing protes. Ya Allah, sesungguhnya dalam majelis itu ada orang yang dia ini berdosa. Dia duduk di situ hanya ikut-ikutan saja. Naming melu-melu mawon. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap berfirman, cucurilah dia dengan rahmatku, sesungguhnya tidak akan merugi orang yang duduk di dalam majelis tersebut. Dados kula panjenengan sami niki menawi duduk wonten ing majelis taklim, majelis pengaosan, nggih menika mboten badhe digolongaken wonten ing orang-orang yang rugi, bahkan kula panjenengan sami niki badhe pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Dados rahmat niku masyaallah, niku sesuatu yang sangat kita butuhkan. Utamanya
nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, kita sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ada suatu kisah suatu riwayat bagaimana pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia ini hidup selama 500 tahun. Maka dia ini hidup di tengah pulau, di gunung. Dan di dalam gunung, di dalam pulau tersebut ada sebuah mata air. Dikatakan mata airnya itu sebesar jari telunjuk, yang airnya sangat jernih. Kemudian di bagian bawah itu ada sebuah pohon delima yang berbuah satu kali setiap malam. Maka dikatakan orang ini tadi yang umurnya 500 tahun tadi itu minum dari air tadi dan juga makan dari buah delima tadi. Maka ketika petang tiba, maka dia berwudu kemudian beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan umurnya 500 tahun dia gunakan untuk ibadah full kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bermaksiat sedikit pun. Maka dia berdoa dalam ibadahnya, ya Allah, matikanlah hamba-Mu ini dalam keadaan sujud, dan nanti bangkitkanlah hamba juga dalam keadaan bersujud. Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal, dia mati dalam keadaan bersujud, dan dikatakan nanti di hari kiamat dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Doanya pun makbul. Maka singkat cerita, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tadi, wahai malaikat, masukkanlah orang ini ke surgaku dengan rahmatku. Maka orang tadi ibaratnya rada protes, ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ini ke surga dengan perbuatanku, dengan amalku. Maka Allah katakan, wahai malaikat, masukkanlah orang ini tadi ke surga dengan rahmatku sampai 3 kali. Maka orangnya tetap ngeyel, ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ke surga dengan perbuatanku, dengan amalku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, oh ya gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan timbangan. Ambilkan timbangan. Sekarang satu timbangan itu amal perbuatannya selama 500 tahun. Satu timbangan lagi itu diisi dengan nikmat mata, nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Jadi sing satu timbangan itu amal 500 tahun, satu timbangan lagi nikmat penglihatan. Maka ketika ditimbang jomplang Bapak Ibu, masih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada hamba tadi. Tidak sebanding ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun, tidak sebanding dengan nikmat penglihatan, nikmat mata yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka Allah perintahkan, hei malaikat, seret orang tersebut ke dalam neraka. Maka diseret ke dalam neraka. Maka ketika berjalan itu dia sambil nangis, ya Allah, ampunilah hamba ya Allah, masukkanlah hamba-Mu ini ke surga dengan rahmat-Mu. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hei malaikat, balikkan badannya, masukkanlah dia ke surga dengan rahmatku. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu, majelis taklim akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada undangan-undangan pengajian, majelis taklim, kemudian terutama panggilan azan 5 waktu, bagaimana kita harap bersegera, harap berebut, harap senang, karena itulah harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dalam kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu ini diharapkan kita hadir secara istiqomah. Istiqomah niku napa? Istiqomah niku terus, continue. Nah, niku namanya istiqomah.
seseorang, ya dalam sebuah hadis dikatakan, seseorang yang sakit atau musafir bepergian, maka akan dihitung amalnya sebagaimana ketika dia sehat atau ketika dia sedang mukim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika sehat dia senantiasa istiqomah hadir ke dalam pengajian. Misalkan hadir ke pengajian Rabu malam Kamis, dia istiqomah. Pokoknya iso raiso dan pokoknya makan. Istiqomah kontinu. Maka suatu saat dia tertimpa sakit, sehingga karena sakit tersebut dia tidak bisa hadir ke majelis pengajian tersebut. Maka dikatakan walaupun dia di rumah tidur-tiduran, maka dia akan tetap mendapat pahala pengajian Rabu malam Kamis. Karena apa? Karena dia melakukannya ketika sehat secara istiqomah. Begitu juga ketika dia di tempat, di desa ini tidak bepergian, dia istiqomah berangkat. Nah, suatu ketika karena keadaan mungkin nembe teng Jakarta napa nembe teng Amerika nggih, ilih sedereke nembe gerah napa-napa mboten saged hadir wonten ing pengaosan Rabu malam Kamis. Nah, maka karena dia istiqomah, walaupun dia sedang di luar sana, di tempat yang jauh tidak bisa hadir, maka dia akan tetap dihitung hadir mendapat pahala pengajian Rabu malam Kamis. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo bagaimana kita belajar untuk istiqomah dalam menghadiri pengajian Rabu malam Kamis. Mboten niku mawon insyaallah hari Selasa malam Rabu wonten ing Pukuah di wonten, terus wonten ing Ahuja Kamis malam Jumat di wonten. Lah monggo pengajian-pengajian niku kita hadir secara istiqomah sehingga kula panjenengan sami niku pikantuk amal ingkang kathah ingkang sae ingkang saged memberatkan kula panjenengan sami nalika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mekaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya, semuanya datangnya dari Allah. Apabila ada salah kekeliruan, datangnya dari diri kami pribadi karena kekurangannya ilmu saya, maka saya mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.